berbahagia. Nah, praktek sidangnya Antek, sidang penompat tadi disampaikan pada pembukaan, dan itu sudah dibagikan bahan-bahan. Jadi kalau mau nyaan di situ kita tadi mah diringkes bahwa pengalaman beberapa kali periode MUI begitu saja. Ya udah, daripada menghambur-hamburkan biaya. Tapi kan ini kan dia tambahan data WA kan. Ya, nanti akan hasilnya akan dibagikan ke WA. Jadi jangan patwa lah, istilahnya edaran hukum punya WA. Kita kumaha hukum nata. Saya lanjutkan ya. Sunat makan. Malah Ya. cuma wajiban. Berarti wajiban. Ya, saya lanjutkan ya Bapak-bapak Ibu-ibu. Ayah di belakang. Silakan dibuka halaman 2 yang sudah difotokopi. Yang belum punya fotokopian bisa meminta ke Kang Oleh atau ke Ustadz Jeffrey. Kalau tidak ada, kalau habis berarti Anda cirinya terlambat. Masbuk kan, Ya, masbuk. masbuk pun. Ya, selanjut. Pleno 4, bahan persidangan pemilihan formatur. Dasar. Saya baca aja per bagian ya, nggak apa-apa. Baca. Izin ya. Dasar 1. Surat keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia nomor Kep 702 /MUI ke-12 /2015 tentang pedoman pemilihan pengurus Majelis Ulama Indonesia. Sepakat ya, ada kedai kita orang. Kedua, surat keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sukabumi nomor A strip 002 /MUI strip Kapsi /Kep ke-7 /2016 tentang pedoman pelaksanaan musyawarah kecamatan Majelis Ulama Indonesia. Pas ya. Pasal 1 umum. Pemilihan pengurus Majelis Ulama Indonesia pada semua tingkatan organisasi termasuk di kecamatan dilaksanakan melalui formatur dengan asas musyawarah mufakat yang terdiri dari berbagai perwakilan atau unsur yang layak dan disepakati. Kedua, sesuai ketentuan peraturan rumah tangga MUI, calon ketua umum dan sekretaris jenderal atau sekretaris umum MUI tidak boleh dirangkap dengan jabatan politik dan pengurus harian partai politik. Berikutnya, peraturan rumah tangga MUI juga membatasi jabatan ketua umum MUI maksimal 2 periode kepengurusan, kecuali dibutuhkan dan dikomunikasikan atau dikonsultasikan dengan pimpinan MUI Kabupaten Sukabumi. Nah, sampai itu ada masalah? Mas? Saya tetapkan. Pasal 2, tahap pemilihan. Ayat 1. Pemilihan pengurus MUI kecamatan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. A. Pemilihan formatur. B. Penetapan formatur. C. Pemilihan ketua umum. D. Penyusunan pengurus harian MUI. E. Pemilihan ketua Dewan Pertimbangan. F. Penyusunan pengurus Dewan Pertimbangan MUI. Ini rangkaian. Kedua, ayat 2, formatur ditetapkan dalam sidang pleno musyawarah. Pas? Pas. Pasal 3, jumlah formatur. Formatur artinya ngartosnya formatur. Format teh. Nah, format gitu, ngajadikeun. Ngacung meureunkeun artosna. Nah, ngacung meureunnya. Formatur. Jadi isim paknya eta teh. Formatur. Sisa bahasa yang perlu nakal. Untuk MUI Kecamatan Surade, jumlah formatur ditetapkan sebanyak 7 orang dan 1 perwakilan MUI Kabupaten atau Kota ditugaskan sebagai pendampingnya, Pak Haji Abun. Tadi Tosbidi itu pendampingnya. Jadi 7 orang. Adapun 7 orang tadi terdiri dari A. 2 orang unsur pimpinan MUI kecamatan yang demisioner. Tadi pernyataan demisioner kan tadi ya sudah, yaitu ketua dan sekretaris. Artinya sudah ditetapkan, berarti sudah jelas bahwa yang dari unsur pimpinan MUI kecamatan mah Buya Sarang Abdi itu
untuk yang poin A. Jelas gitu nih. Itu ayat tafsiran lain. Yang kedua atau B, 1 orang unsur Dewan Pertimbangan Penasehat. Dewan Pertimbangan di Kecamatan Surade akan dibacakan. Jadi banyak Dewan Pertimbangan. Tapi 1 orang yang pilih. Oh iya, ini berdasarkan SK-nya Dewan Pertimbangan Penasehat itu adalah Kepala KUA Kecamatan Surade, kemudian Kiai Haji Cacu Suryadi, Kiai Haji Dr. Andes Bunyamin, Kiai Haji Hamdun Gojali, Kiai Haji Mansur MPD, kemudian Kiai Haji Hafid Jailani. Yang hadir, Kang Haji Hafid, Pak Haji Mansur, Pak Abun, Pak Kapahe, Kiai Pahema, Kepala KUA, Pak Cacu, Pak Abun tapi dianggap hadir. Berarti 1, 2. Nah itu nanti kita persilahkan kepada Dewan Pertimbangan untuk berembuk memutus 1 orang. Itu ya. Jadi yang jelas ya, sudah jelas. Yang disebut dengan Dewan Pertimbangan atau Penasehatnya tadi nyaeta pakai, kemudian Haji Abun, kemudian Kang Haji Hafid, Pak Haji Mansur. Nanti itu akan menentukan 1 orang untuk memutus dari tim. Yang berikutnya yang C, 1 orang perwakilan pemerintahan kecamatan. Itu sudah dikonfirmasi ke Pak Camat dan sudah memutus, yaitu Pak Yang Hendra namanya Asinam. Hendra Sopian Asinam. Surat itu jangan. Tidak ada bukti-buktinya. Sudah jelas ya. Kemudian 2 orang unsur MUI desa atau kelurahan. Jadi dari 12 MUI desa atau kelurahan itu menjadikan 2 orang memutus. Nanti itu dipilih oleh masing-masing ketua MUI desa yang hadir saat ini. Itu hadir mah teu naon, yang tidak hadir itu Kang Roro ya Kang. Ya. Tidak berhasil. Tapi tadi telepon. Kang Hendy hadir tuh. Kedemangan, kadalaman. Ya, tapi sudah tahu. Kang Dah itu. Tuh. 3 orang dan Kang Arul dan tidak ada 8 orang hadir. Ngalah 2 tidak 8 piraku. Piraku. Hanya mungkin berbeda nanti masing-masing itu berkumpul untuk bentuk. Kemudian 1 orang perwakilan pondok pesantren. Pondok pesantren banyak di sini yang diundang dan pondok pesantren itu yang diutamakan yang memiliki. Kalau bisa kan udah ada kamu dari buku. Oh nanti karena untuk untuk menghormati musyawarah kan. Jadi nanti perwakilan Tugu, perwakilan Bentang, perwakilan Darul Quran ada tidak? Tidak. 2 yang berbadan hukum. Ya, yang berbadan hukum itu pondoknya yang masuk kemis. Nah itu yang kan ini dari MUI. Udah. Jadi nanti itu akan dipersilakan untuk menunjuk 1 orang wakil. Begitu yang dimaksud 7. Pas itu pas. Nah. Pasal 4 komposisi formatur. Nah ini maksudnya dari 7 orang tadi yang sudah jadi itu A. Seorang ketua merangkap anggota. Kalau bahasanya merangkap anggota artinya kedudukannya sama, kedudukan dan kewenangan serta tugasnya sama antara ketuanya anggota. Kalau disebut seorang ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota sama. Jadi kewenangan, tugas sama. Bedanya di fungsi administratif. Jadi fungsi administratif apa? Ngatur rapat, nanda tangan, itu beda. Itu yang dimaksud dengan merangkap anggota ya. C. Anggota-anggota. Jadi dari 7 itu nanti menentukan ketuanya yang merangkap anggota, 2 sekretaris, sisanya anggota. Jadi pas ya. Nah. Pasal 5 tugas formatur. Tadi ya, formatur kan sudah jadi. 1 memilih ketua umum, jadi menentukan dulu ketua umum. Kemudian yang kedua memilih ketua Dewan Pertimbangan. Ketiga
Formatur bersama-sama ketua umum terpilih yang dipilih oleh formatur TEA menyusun pengurus harian. Pengurus harian itu minimal 5, maksimal 11 di peraturan. Boleh, silahkan aja disesuaikan. Itu yang harus diselesaikan hari ini. Jadi menyusun pengurus harian. 4. Susunan lengkap pengurus harian Dewan Pimpinan Majelis Ulama diumumkan dalam sidang umum. Jadi nanti hasilnya diumumkan. Pas? Pasal 6, aturan tambahan. Aturan tambahannya nih peraturan administrasi. Selambatnya 30 hari setelah muscam, pengurus harian harus melengkapi susunan pengurus Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dan pengurus MUI sendiri. Kemudian pengurus lengkap muscam, pengurus lengkap MUI maksudnya kecamatan segera dikirim ke kabupaten untuk terbitkan surat keputusan, surat pengumuman. Pas? Terima kasih. Nah, aturan mainnya sudah disepakati oleh kita dan nanti kita akan masuk pada tahapan-tahapan. Sebelum itu saya tetapkan dulu, saya bacakan surat keputusannya. Surat keputusan musyawarah kecamatan Majelis Ulama Kecamatan Surade nomor Kep 04 Muscam MUI Surade ke-3 2022 tentang tim formatur Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Surade periode 2022-2027. Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah Kecamatan MUI Surade yang berlangsung pada tanggal 6 Maret 2022 bertepatan dengan tanggal 3 Syakban 1443 Hijriah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya. Maksudnya dan seterusnya itu mengikuti ini Pak, jadi baca banyak deh. Memperhatikan 1. Sambutan Ketua Umum MUI Kecamatan Surade tadi dan laporannya. 2. Pengarahan dan tausiah dari yang mewakili MUI Kabupaten Sukabumi. 3. Memperhatikan juga pendapat, usul, saran dari peserta. Dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala memutuskan, menetapkan pertama, menetapkan aturan tentang tim formatur. Menugaskan kepada tim formatur untuk memilih kepengurusan Kecamatan Surade periode 2022-2027 selambatnya 7 hari setelah muscam 2022 berakhir, dengan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak apabila dianggap perlu. Putusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila terdapat kekurangan akan diadakan perbaikan seperti ini. Ditetapkan Surade tanggal 3 Syakban 1443, 6 Maret 2002, Presidium Sidang Mansur Asdali ditandatangani dan Feris Rusliandi ditandatangani. Saya tetapkan